lagi si bapak di sini, Mas? 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 Ini bapak kamu ngapain coba di sini? Ini beneran atau acting atau apa ini? Pak. Pak. Bapak dengar siapa digerakin, Pak? Pak. Bangun. Kalaupun emang benar bapak sakit, kita tetap nggak punya biaya, Pak, buat kita buang-buang untuk pengobatan bapak ke rumah sakit. Udahlah, minum air hangat juga ntar sembuh. Pak, aku mau malam ini Bapak siapin koper Bapak dan semua pakaian Bapak. Karena besok Bapak ditukar sama Ibu. Paham? Iya, Nak. Ayo dong, Pak. Bapak kamu besok nggak ada, ibu kamu yang kesini. Kapan penderitaan kita berakhir, Mas? Mereka mati kali. Pusing aku sama semuanya. Kenapa sih marah-marah mulu? Kalau emang pusing masalah kerjaan, jangan dibawa-bawa ke rumah dong. Ya gimana aku nggak mau bawa ke rumah, hah? Laporan keuangan kantor tuh kacau. Perusahaan kita tuh mau bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut, kita bisa kehilangan segalanya. Pesan kamu lagi marah-marah mulu. Apalagi ditambah bapak kamu lagi ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Oh, ini kerjaan kamu kalau malam. jadi ini kerjaan kamu. Kalau Papa sama Mama lagi pergi ya? Sekarang Ruri udah bisa ngaji. Ya, Ruri, kamu denger ya? Ngaji itu nggak penting zaman sekarang. Yang penting itu kamu belajar pelajaran sekolah. Ngaji itu nggak bikin kamu pintar kok. Astagfirullah, Vano. Ngaji itu wajib untuk Ruri. Ah, Ibu, aku nggak pernah ngaji aja tuh nggak apa-apa tuh. Tapi Ruri pengen ngaji, Pak. Ruri, masuk sekarang. Astagfirullahaladzim. Besok kan Ibu mau pergi ke rumahnya Mas Vicky. Mendingan Ibu beres-beres deh. Ya, Ibu beresin deh tuh baju-baju Ibu. Jangan sampai ya ada yang ketinggalan. Kan berantakan lagi jadinya. Pak, Ibu kangen sama Bapak. Ibu kangen bikinin kopi untuk Bapak. Kita akan ketemu, Bu. Insya Allah pasti akan ketemu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Pak. Ibu merasa semuanya kehilangan semenjak kita dipisahkan. Walau sebesar apapun anak-anak akan memisahkan kita. Bapak akan selalu sama Ibu. Ini, Pak. Ini apa-apaan nih? Keuangan di perusahaan kita terakhir di bulan ini, Pak. Bank-bank partner sudah mencium kondisi keuangan di perusahaan kita, sehingga aset-aset yang kita miliki terancam akan dibekukan oleh bank. Kenapa sih, Mas? Gawat nih, perusahaan kita mau bangkrut. Apa? Udah nggak tahu lagi deh. Ibu mana? Kita selesaiin dulu urusan Ibu biar aku nggak makin pusing nih. Bapak mana sih, Ma? Vano, Bapak udah siap. Ibu gimana? Ibu juga udah siap nih. Nanti bosnya jam 1.
Ya paling malam lah nyampe sana. Gue juga udah ambilin tiket bis buat papa jam segitu juga. Biar sampainya bareng. Vic, Papa boleh bicara sama ibumu sebentar? Bapak ngomong. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bu, tolong jawab iya aja ya, Bu. Bapak mau bicara, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti di kilometer 100, Ibu bilang sama tukang bis turun di sana ya. Bapak juga nanti akan turun di sana. Kita ketemu di sana, Bu. Pak, Ibu kangen. Bapak juga kangen sekali sama Ibu. Bu, setelah ini tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Walaupun anak-anak. Bu, buruan dong. Pakai air mata lagi. Assalamualaikum. Bapak hanya kangen sama Ibu. Udah keluar sana, Pak. Aku udah pesenin taksi buat Bapak. Udah nunggu di depan. Assalamualaikum. Ayo, Ma. Kakek mau kemana? Kakek mau pulang, Rani. Kakek kan gak punya rumah, kakek mau pulang kemana? Kakek mau ke rumah Om Vanu. Udah jangan nakal ya. Dan harus patuh sama mama papamu, ya? Iya, Kek. Rani pasti bakalan kangen banget sama kakek. Udah. Kau pergi sana. Taksi udah nunggu tuh. Kakek pergi dulu ya, Ran. Assalamualaikum. Kakek! Kakek! Nanti kalau ada kesempatan Nenek kesini lagi ya. Ya, kamu jangan sedih. Tapi nggak ada yang ngajarin Ruri ngaji lagi, Nek. Nanti kalau Nenek datang, kita ngaji sama-sama ya. Aku pengen ikut Nenek. Macam-macam kamu udah sini. Udah, kamu jangan lambat ya. Papa jahat. Masuk. Bu, Ibu lihat tuh. Ini pasti Ibu yang ngajarin kan? Astagfirullahaladzim, Nak. Mana mungkin Nenek ngajarin cucunya enggak. Mas, sana buruan, kelamaan. Maafkan Ibu ya. Selama Ibu di sini, Ibu selalu bikin aku. Udah, Bu, ayo Bu. Apa? Bu, berisik banget sih, Bu. Lama-lama aku turunin nih Ibu di sini. Astagfirullahaladzim, Nak. Ibu memang jadi beban buat kalian berdua. Tapi Ibu mohon, kalau Mama Kari tinggal di rumah kamu, jangan diperlakukan seperti Ibu, Nak. Jangan. Ya tergantung lah, Bu. Kalau orang tua aku nyusahin kayak ibu sih, ya sama nasibnya kayak ibu. Ibu hanya... Bu, diem deh. Lama-lama aku turunin nih di sini. Ya Allah, jangan, Nak. Bu. Jangan, Nak. Bu. Turun, Bu. Turun. Mas, jangan dong, Mas. Kita kan belum sampai terminal. Udah, biarin aja. Aku udah muak lihat muka Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, Akan durhaka kamu. mendingan sekarang Ibu pergi aja yang jauh. Jalan kaki ke terminal. Astagfirullahaladzim. Udah, yuk, mau masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tega betul kamu, Nak. Ya Allah, pertemukan saya dengan istriku, ya Allah.
Aku lapar. Ibu lapar? Ya, Ibu lapar. Tapi Ibu nggak punya uang. Ini Bu, buat Ibu. Alhamdulillah, Iya, Dek. Bu. Terima kasih, Dek. Iya. Terima kasih. Ibu! Ibu! Ya Allah. Alhamdulillah. Bapak kangen sama ibu. Ya Allah, kita masih bisa ketemu ya, Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu sehat, Bu. Ibu sehat, Bu. Alhamdulillah. Bapak juga sehat kan? Alhamdulillah, Bapak nggak ada apa-apa, Bu. Bapak nggak sakit. Ibu kangen. Apa? Bapak sama ibu belum nyampe? Aduh, Mas Vicky udah sampai bolak-balik terminal 3 kali deh. Emang lu udah telepon Mas Panu, Kak? Ya Vanunya sendiri aja nggak tahu ibunya belum datang-datang. Yaudah deh, besok kita harus ketemu. Kalau seandainya mereka masih hidup, paling nggak kita tahu mereka di mana. Kalau udah mati, biarin aja lah. Udah ajalnya juga. Iya sih, ya udah deh, ya, dah. Kok lu nggak pernah tahu sih kalau perusahaan kita mau bangkrut? Sebenarnya, gue juga udah mulai ngerasa aneh sama keuangan perusahaan dari beberapa bulan yang lalu. Terus kita mesti ngapain dong? Mesti gimana nih? Gue juga udah gak tahu lagi deh. Gue juga bingung. Rumah lo, rumah gue udah jadi jaminan bank. Kalau sampai perusahaan bangkrut, rumah kita akan disita. Gimana dong? Bangkrut kita? Hah? Habis semuanya. Jadi selama ini Bapak bohong sama Ibu. Kalau Bapak bahagia tinggal di rumah Vicky. Dan Bapak juga tahu kalau Ibu juga bohong kalau Ibu bahagia di rumah Vanu. Ya Allah, ampuni anak-anak kami ya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah supaya mereka sadar. Dan suatu saat nanti dia akan tahu bagaimana menjadi orang tua seperti kita, Bu. Ya Pak. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan sama-sama. Iya, Bu. Walaupun keadaan kita seperti ini. Wendo? Arswendo? Ngapain kalian di sini? Rahmat. Iya. Ya Allah. Aku Rahmat, sahabatmu. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Astagfirullahaladzim. Bukannya kamu tinggal sama anak-anakmu? Ceritanya panjang, Rahmat. Ya udah. Sekarang kalian ikut aku, ya. Ceritanya nanti aja. Yuk, ikut saya. Ayo. Van, Vin, kita tuh harusnya senang karena memang Bapak udah nggak ada. Mau hilang kemana, kek? Bukan itu yang kita harapin. Hah? Ya benar juga sih. Rasanya tuh kayak baru lepas dari beban. Bang, paling enggak kita tahu kondisi bapak sama ibu tuh kayak gimana. Apa sih yang kalian harapin dari mereka? Kayak mereka yang ninggalin warisan semiliar aja. Iya benar. Lagian kita kan di sini cari uang. Mereka juga masih kuat kok. Kalaupun mereka udah nggak kuat, bukan berarti kan mereka tuh ngerepotin kita. Gua sekarang dari mereka tuh bukan ngarepin apa-apa. Yang penting gue tahu mereka masih hidup atau enggak. Ah, lu mah enak. Sebelum bapak pensiun, uang pensiunnya dikasih ke lu kan buat beli motor. Makanya tuh, lu masih pengen nyari-nyari mereka. Udah deh, kalau nggak gini. Lu cari aja mereka dulu. Kalau seandainya nanti ketemu, lu kabarin kita. Tapi kita harus sepakat nih.
Kalau seandainya nanti ketemu, kita masukin aja ke panti jompo. Gue udah nggak mau mereka ganggu gue. Ya terserah kalian aja lah. Gue tuh pusing bikin perusahaan. Tahu ah, gue pusing. Cabut. Ayo, ayo. Sini masuk. Ini kamar kalian. Istri saya kebetulan lagi mudik dan anak-anak juga lagi liburan. Jadi mereka nggak ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa ketemu. Hanya orang-orang seumuran kita yang bisa saling mengerti. Udah Bu, nggak usah difikirkan. Arswendo, itu ada laptop. Kamu bisa tulis apa aja. Saya dengar cerita kamu bagus sekali. Dan saya yakin pasti penerbit sangat tertarik dengan tulisan kamu. Bisa aja kamu, Rahmat. Dan itu bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Saya yakin itu. Baik, kalau gitu. Saya harus pergi dulu karena saya ada urusan. Jadi kalian bisa istirahat. Anggap aja rumah sendiri. Oke? Makasih, Rahmat. Sama-sama. Makasih. Silakan.